Ya Tuhan, walaupun jalan-jalan macet, tetapi waktu terus berjalan. Bahkan begitu cepat, hampir tak terasa. Kami sudah memasuki minggu yang ketiga di bulan terakhir di tahun ini. Seminggu lagi kami menyambut Natal. 2 minggu lagi kami meninggalkan tahun 2016 ini. Ya Bapa dalam Kristus, menjalani hari-hari kehidupan kami dengan waktu yang begitu cepat, kami sebentar mau duduk diam menenangkan diri, mau mendengarkan firman-Mu di minggu Advent yang keempat ini, agar lewat firman-Mu kami semakin menghayati segala peristiwa di dalam Natal. Agar kami menyambut Natal bukan hanya secara fisik, tapi dalam hati dan iman kami yang benar kepada-Mu. Pakailah setiap kami Tuhan, seperti Tuhan yang memakai orang-orang yang mempersiapkan dan menghadirkan Kristus dalam dunia. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami mendengarkannya. Amin. Mari saudara-saudara kita buka bacaan Alkitab kita untuk sore ini, diambil dari Injil Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Lukas 1 ayat 39 sampai 56, demikian. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai pada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan kosong, dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham, dan kepada keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu ia kembali ke rumahnya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan melakukannya dalam hidupnya hari ke hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kalau Bapak Ibu saudara-saudara sering baca Alkitab, sering ya Pak ya, baca Alkitab, sering ya. Bagi saudara-saudara yang sering baca Alkitab, saya mau tanya, ada berapa orang yang namanya Maria dalam Alkitab? Angkat tangan, ada yang tahu? Ada berapa orang dalam Alkitab yang namanya Maria selain Maria ibunya Yesus ini? Berapa orang? Ada berapa? Katanya rajin baca Alkitab. Berapa Pak, Bu? Ada berapa orang yang namanya Maria di Alkitab? Baik, kita perhatikan saudara-saudara. Pertama-tama ada Maria lu tahu. Maria Magdalena. Terus Maria saudaranya Marta. Ada dua tuh ya. Terus ada Maria ibunya oh macet sih. Ibunya Markus. Ya, ada Maria ibunya Yakobus, ya. Dan ada Maria ibu Yesus. Jadi berapa semua? Betul. Ada begitu banyak nama Maria juga dalam kehidupan kita. Mungkin ada saudara-saudara kita namanya Maria Francisca gitu ya. Maria apalagi? Maria Christine, Maria Tanuwijaya misalnya gitu ya. Banyak Maria itu. Maria Mercedes. Silahkan pakai nama Maria, tetapi cuma satu Maria yang diberkati oleh Tuhan. Hanya satu Maria yang mendapatkan berkat yang luar biasa. Hanya satu Maria yang mendapatkan penghargaan atau pujian yang luar biasa. Maria lainnya enggak. Dia adalah Maria ibu Yesus. Sejenak kalau kita menengok ke belakang saudara-saudara tentang Maria ini. Maria bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dia orang biasa. Gadis sampul juga enggak. Putri pantai juga enggak. Gadis desa. Tapi saudara-saudara bagaimana Allah dengan karunia-Nya memilih dia untuk melahirkan Yesus ke dalam dunia. Dan itu bukanlah peristiwa gampang. Dan itu bukanlah perkara gampang. Karena waktu itu dia hanya baru bertunangan dengan Yusuf. Tapi kemudian malaikat siapa yang datang kepada Maria? Malaikat siapa? Tuh, ini baru baca Alkitab. Malaikat Gabriel. Jangan takut. Ya, Maria dibilang hamil. Bayangkan saudara-saudara, kalau misalnya saudara punya anak gadis, misal gitu ya, Bapak punya anak gadis, Bu punya anak gadis gitu, misalnya gitu, datang dan berkata, "Mah, Pak, saya hamil." Gimana tuh Pak? Gimana Bu? Masa kita bilang, "Hore, hebat deh kamu." Itu namanya orang liar. Bayangkan saudara-saudara. Atau Anda punya pacar. Kemudian pacar Anda bilang, "Mas, saya hamil." Gimana saudara-saudara bisa begitu? Saudara-saudara, pasti reaksi yang ada adalah orang tua yang kalau tahu anaknya hamil belum bersuami. Waduh, mau taruh di mana mu? Mau taruh di mana mu? Mukanya malu banget. Pacarnya tiba-tiba bilang, "Saya hamil." Oh, marah banget. Itu juga pergumulan Maria waktu itu. Dia belum bersuami, baru tunangan. Kalau orang sekarang mau hamil sebelum nikah mah tenang-tenang saja ya. Zaman dulu mah orang berani begitu, hukumannya apa Pak? Kalau ada perempuan hamil tapi suaminya nggak ada, hukumannya apa? Bukan dikilik-kilik, dirajam. Maria menghadapi berbagai hal yang mengerikan sebetulnya. Namun saudara-saudara,
Maria kemudian berani menerima tanggung jawab itu dan mengatakan, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Ya, saudara-saudara, Maria memang menghadapi berbagai-bagai pergumulan, kegelisahan, kekhawatirannya. Namun dia menyediakan diri sebagai hamba Tuhan. Dia mau dipakai oleh Allah untuk menjadi berkat. Berani menerima risiko apapun. Sebab saudara-saudara, walaupun dia mempunyai mimpi-mimpi indah bersama dengan Yusuf, tapi dia mengutamakan rencana Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di dalam bacaan kita tadi, saudara-saudara, dikatakan Maria yang sedang hamil itu mengunjungi Elisabet, saudaranya. Ngomong-ngomong, beda Yesus sama Yohanes berapa lama ya? Umurnya berapa tahun bedanya, Pak? Bu, berapa? Ini kalau baca Alkitab, tahu. 6 bulan. Yang lain belum tentu tahu. Bapak ini hebat, gak percuma baca Alkitab. Maria, saudara-saudara, mengunjungi Elisabet. Padahal saudara-saudara, Maria itu sedang hamil. Dia harus berjalan melewati pegunungan. Bayangkan orang hamil lewat gunung. Bukan naik kuda, naik onta, bukan naik gojek. Jalan kaki. Dan itu bukan perkara mudah. Jangan pernah kita berpikir, kan Maria dipakai Tuhan, maka Tuhan pasti menguatkan dan segala macam. Enggak. Jangan pikir kayak begitu. Gampang kan kalau Tuhan udah pakai dia, oh pasti kuat segala-gala. Jangan menggampangkan. Tidak seperti itu. Saudara-saudara, lihatlah Maria. Walaupun dia mendapatkan pujian, walaupun disebut dia sebagai wanita yang diberkati, tapi dia nggak sombong. Dia tidak merasa, saudara-saudara, bahwa dia lebih hebat dari yang lainnya. Dia tetap memegang tradisi. Orang muda datang ke rumah orang tua. Maria yang muda harus datang ke rumah Elisabet. Nggak ada perasaan sombong atau kayak orang yang rasanya kepake. Banyak kan orang suka begitu kalau maaf di gereja. Wah, kalau udah kasih kerjaan, kasih jabatan, wah kayak yang pakai, yang paling hebat, paling dibutuhkan. Terus kerjanya enggak ada, ngatur terus. Memang di gereja tuh banyak pengurus ya. Ya Pak ya, Bu, banyak pengurus, maka itu banyak urusan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, disinilah kita belajar tentang kerendahan hati seorang perempuan. Walaupun mendapatkan berkat yang luar biasa, walaupun menjadi wanita yang terpilih di antara semua wanita di dunia, tapi dia rendah hati. Betapa pelajaran yang mulia, saudara-saudara. Ketika Tuhan juga memilih kita menjadi kepala sekolah, kayak menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi direktur, ya, menjadi pendeta kayak sekalian, jadi penatua. Itu bukan berarti Anda lebih tinggi dari yang lain. Justru tugas dan tanggung jawabnya lebih besar. Dan itu dapat dilakukan dengan baik kalau orang memiliki kerendahan hati. Dan itulah yang Maria tunjukkan, saudara-saudara. Dan pertemuan itu adalah pertemuan yang membahagiakan Elisabet. Pertemuan itu bukan sekedar orang main ke tetangga. Kadang-kadang ada kan orang kalau nganggur-nganggur main ke tetangga, gitu, ngobrol-ngobrol gitu. Nonton sinetron lah. Itu bukan seperti itu. Tapi saudara-saudara, kehadiran itu adalah kehadiran di mana saudara-saudara, orang sering mengatakan di mana 2-3 orang apa tuh? Apa pernah? Di mana 2-3 orang ngapain? Berkumpul, di situ ada gosip. Cuma bukan. Di mana 2-3 orang berkumpul, saudara-saudara, di situ Tuhan hadir.
Ya, saudara-saudara, disitulah saudara-saudara ketika Maria datang, ternyata Yohanes yang di dalam kandungan Elizabeth melonjak. Saudara-saudara, itu suatu hal ya, seolah-olah itu memberi syarat kepada ibunya, saudara-saudara, bahwa inilah orang yang harus dipersiapkan. Yohanes yang dalam kandungan ibunya itu merasa inilah yang jalannya harus dipersiapkan. Dan dikatakan Elizabeth pun kemudian penuh dengan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, Elizabeth walaupun dia lebih tua, dia mengucapkan selamat kepada Maria atas kehormatan yang diterimanya. Bahwa ia akan melahirkan bayi yang namanya Yesus Juru Selamat. Walaupun belum lahir. Tapi Elizabeth sudah percaya. Ya, enggak seperti kita. Bukti dulu baru percaya. Itu mah kita saudara-saudara. Kalau belum kepentok, belum jatuh, belum berantakan, belum mau percaya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Maria mendengar kata-kata Elizabeth. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Itu juga adalah kata-kata dari malaikat. Tapi sekarang saudara-saudara diulangi lagi oleh Elizabeth, saudara-saudara. Karena memang demikianlah Allah, kehendak Allah mengenai sang anak yang dihormati itu. Saudara-saudara, Maria memang layak menerima kehormatan istimewa itu. Maria, saudara-saudara, dihormati. Bukan karena dia begitu kaya, begitu jago, tapi begitu rendah hatinya. Dan Elizabeth pun sungguh memujinya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kemudian kita melihat bahwa memang Maria kemudian menaikkan pujian. Dan kita baca itu ayat 46 sampai 56 itu adalah puji-pujian Maria. Yang seperti ini juga pernah ada, pernah baca enggak? Mirip-mirip pujian ini, di mana? Pujian siapa? Siapa? Yang kayak begini juga pernah ada pujian. Siapa? Yang pernah memuji seperti ini namanya siapa? Ya? Bapak ini benar-benar nggak percuma Bapak ini. Duduk di depan lagi ya, bisa jawab. Aduh. Siapa Pak namanya Pak? Benar loh Bapak tadi bilang, benar. Itu siapa namanya? Siapa? Tadi udah ngomong Hana toh. Kok takut? Hana. Ya. Seperti Maria. Dia menaikkan pujian saudara-saudara. Secara tradisi saudara-saudara, pujian itu memang itu kutipan dari Perjanjian Lama ya, dari Hana ya. Itu diulangi lagi oleh Maria saudara-saudara. Itu adalah sebuah magnifikat, ya, sebuah pujian yang hebat. Nah, saudara-saudara, dengan demikian kita melihat apa yang Maria katakan di dalam pujiannya itu, dan memang itulah yang akan terjadi, ya, bahwa Allah akan meninggikan orang rendah, Allah akan membela yang lemah, Allah akan menolong mereka yang susah, Allah akan mencerai-beraikan orang yang sombong, dan sebagainya saudara-saudara. Ayat ini saudara-saudara adalah merupakan tuntutan kepada zaman waktu itu di mana orang-orang hidup dengan kesombongan. Di mana waktu itu para imam dan para pembesar, para penguasa hidup dalam kecongkakan dan dalam keserakahan dan ketidakadilan. Saudara-saudara, di dalam kata-kata Maria dalam pujiannya dia menunjukkan supaya adanya perubahan moral. Sebab yang dinilai dari manusia saudara-saudara bukanlah apa yang dikuasainya. Yang dinilai dari manusia bukanlah soal apa yang dimilikinya. Yang dinilai dari manusia bukanlah apa jabatannya. Tetapi saudara-saudara, yang dikatakan bernilai adalah Tuhan yang menilai. Tuhan menilai bukan karena orang itu kaya.
Tuhan menilai bukan karena orang itu S1, S2 sampai S7 kayak Samsung Galaxy. Bukan itu. Di mata Tuhan semua orang itu berharga. Kalau Tuhan mau pakai, itu terjadi hal yang luar biasa. Seperti Maria. Maria sekolah lulusan apa? S berapa dia? Maria pernah jadi apa? Tidak ada. Tapi Allah melihat bahwa orang ini berharga. Maka Allah memakainya pun secara luar biasa. Dan Maria pun memberikan dirinya secara luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Karena itu memang sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri apapun yang kita punyai. Tidak ada alasan buat kita saudara-saudara walaupun kita hebat, jago dan segala macam. Tidak ada alasan untuk menyombongkan diri saudara-saudara. Sebab yang patut dilakukan adalah memuliakan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang memberikan yang terbaik dalam kehidupan setiap orang. Nah saudara-saudara, karena itulah bacaan tentang pujian Maria tadi mengajak orang-orang pada zamannya dan kita bagaimana saudara-saudara kita hidup dengan perubahan moral. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, kalau dikatakan bahwa jiwaku memuliakan Tuhan, banyak orang seringkali gampang saya memuliakan Tuhan, mari kita memuliakan Tuhan, padahal isinya memalukan Tuhan. Sebenarnya apa sih memuliakan Tuhan? Orang tuh seringkali gampang ngomong, waduh kita memuliakan Tuhan, mari memuliakan Tuhan. Seperti apa sih memuliakan Tuhan itu? Maria mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan. Apa dia ikut paduan suara? Apa dia ikut nyanyi-nyanyi lah apa gitu? Apa itu? Saudara-saudara, dalam kalimat jiwaku memuliakan Tuhan, sesungguhnya ada ungkapan syukur yang mendalam. Ketika kita mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan, maka itu bukan cuma di dalam mulut, tapi dalam kenyataan hidup. Yang berdampak juga kepada orang lain. Tapi sayangnya seringkali orang bilang memuliakan Tuhan, justru orang ingin dia dimuliakan. Ketika dia mengatakan saya memuliakan Tuhan, justru kelihatannya malah dia mencari kemuliaan. Dan itu tidak berdampak apa-apa. Ketika Anda memuliakan Tuhan lewat pekerjaankah, lewat tugas dan tanggung jawabkah, itu membuat orang lain memuliakan Tuhan. Itulah yang namanya memuliakan Tuhan. Kalau Anda bilang Anda memuliakan Tuhan, kemudian Anda dipuji-puji, itu namanya nyapu nyamuk. Sadar tidak sadar, seringkali banyak orang suka nyapu nyamuk. Bapak Ibu masih tahu apa nyapu nyamuk? Itu di mana-mana suka ada itu. Ya maaf aja pendeta juga suka begitu gitu ya. Penatua lah, yang di komisi, yang di mana. Apa itu nyapu nyamuk? Di sini banyak nyamuk nggak Pak? Waduh, banyak ya Pak ya. Jadi kalau nyapu nyamuk nggak apa-apa ya. Sadar nggak sadar seringkali saudara-saudara ketika orang mengatakan saya memuliakan Tuhan, tapi ujung-ujungnya dia nyapu nyamuk. Apa itu nyapu nyamuk? Apa? Pernah dengar nyapu nyamuk? Perasaan saya pernah ngomong di mimbar ini. Kayak kalau ngomong itu ditulis Pak. Sadar nggak sadar seringkali orang justru bukan melayani tapi nyapu nyamuk. Apa itu nyapu nyamuk? Nyapu itu nyari pujian. Nyamuk itu apa? Nyari muka. Apa yang dimuliakan? Ketika Anda bilang memuliakan Tuhan malah nyapu nyamuk. Ketika Anda benar memuliakan Tuhan, maka saudara akan membuat orang lain pun memuliakan Tuhan. Itu baru betul memuliakan Tuhan.
Maka lihatlah diri kita masing-masing. Lihatlah apa yang kita kerjakan. Betulkah melalui kita orang pun mengenal Tuhan dan memuliakannya? Atau orang mencari kita? Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Sekarang baiklah kita melihat apakah yang seharusnya kita lakukan dan apakah sesungguhnya yang harus kita kerjakan ketika kita mengerjakan pekerjaan kita sampai hari ini, khususnya saudara-saudara dalam kita menyambut dan memperingati kelahiran Yesus. Saudara-saudara. Dari pembacaan Injil tadi saudara-saudara, kita melihat bahwa Maria itu tetap memuji Tuhan. Dan saudara-saudara di dalamnya kita melihat bahwa Maria ketika menaikkan pujian itu, ia senantiasa mau memuliakan Tuhan lewat apa yang bisa dilakukan sekecil apapun. Saudara-saudara, ada 4 hal yang bisa kita pelajari dari Injil yang kita baca tadi. Yang pertama-tama saudara-saudara, bahwa apa yang namanya belas kasih Tuhan itu konkret. Belas kasih Tuhan itu nyata. Itu bahwa Allah tidak membiarkan Maria terus jatuh, tenggelam dalam ketakutan dan kekhawatiran. Demikian pula saudaranya Elisabet. Tuhan tidak membiarkan dia terus tidak punya anak, tapi dia memberikan anak. Dibebaskan dari rasa malu. Saudara-saudara, oleh karena belas kasihan itulah Maria pun bersyukur. Dan saudara-saudara, belas kasih Allah memang selalu membebaskan. Belas kasih Allah itu selalu membawa sukacita. Saudara-saudara, karena itulah belas kasih Allah itu selalu terwujud dalam pertolongannya. Maka ketika kita menyambut Natal dan kemudian GKI Bogor ada acara ya untuk berbagi Pak ya. Ya Bu, berbagi lewat pelayanan sosial. Salah satu bentuk saudara-saudara bagaimana kita saudara-saudara mewujudkan belas kasih Allah. Ketika kita menunjuk orang, oh itu koruptor, dia jahat, suka korupsi. Jangan-jangan kita memang korup berkat Tuhan. Ketika kita tidak berbagi, ketika kita tidak peduli. Dan syukur-syukur bukan cuma waktu Natalan ya kita berbagi ya. Kadang-kadang saya suka kasihan gitu. Lihat ada panti werda kalau udah bulan Desember, waduh gereja kayaknya balapan deh. Datang ke panti werda, bawa supermi, bawa beras. Sampai gudang penuh kalau bulan Desember. Ntar kalau udah lewat bulan Desember, nggak ada apa-apa. Emang orang panti werda makannya cuma Desember doang. Terus dari Februari sampai terus puasa. Kita kadang-kadang semangat Natalnya habis. Kalau Desember habis ya habis semangatnya. Padahal tidak demikian. Belas kasihan kita nyatakan dengan pertolongan, dengan kepedulian. Bukan sekali-kali. Tapi saudara-saudara, bagaimana ketika kita diberi kesempatan saudara-saudara untuk membebaskan juga orang yang susah. Membebaskan orang yang lapar. Membebaskan orang-orang yang susah. Dan kalau kita melakukan pertolongan, pemberian, bantuan, ukurannya hati-hati. Banyak orang seringkali puas menolong. Yang harus puas siapa kalau memberikan pertolongan? Siapa? Yang ditolong. Jangan terbalik-balik. Orang suka terbalik. Oh puas, saya puas. Ya. Yang ditolong ukurannya itu harus mereka dapat dipuaskan. Saudara-saudara, pertolongan itu harus diukur dari yang ditolong. Saudara-saudara, bukan kepuasan dari penolongnya. Bukan dari niat baik penolongnya. Tapi saudara-saudara, apakah saya sungguh-sungguh memberikan itu saudara-saudara? Pertolongan itu benar-benar pertolongan membuat dia terbantu, membuat dia tertolong.
Saudara-saudara, Maria menangkap itu. Maria menangkap kehendak Allah. Maka dia memberikan pertolongan. Bukan kehebatan dirinya. Dia menangkap apa yang Tuhan mau. Supaya orang-orang itu tertolong. Saudara-saudara, ada sebuah cerita. Suatu kali saudara-saudara ada seorang istri yang berulang tahun. Ulang tahun yang ke-40. Orang bilang 40 itu life begin at 40. Dia berulang tahun ke-40, pagi-pagi dia bangun. Dan ketika sarapan bersama suaminya dia curhat. Dia bilang, "Pak, Papa, tadi malam saya mimpi deh. Mimpinya aneh deh." Mimpi apa, Mah? Saya mimpi di ulang tahun saya diberi kalung. Kalung itu pasti mahal. Lalu istrinya bilang, "Itu artinya apa ya, Pak, mimpi itu, Pak ya? Saya mimpi dapat kalung mahal. Apa sih arti mimpinya?" Suaminya bilang, "Tenang. Nanti Papa pulang kantor, pasti Mama tahu apa arti mimpi itu." Wah, istrinya pun berbunga-bunga. Saudara-saudara, dia merasa bahwa suaminya bisa nangkep nih kata-kata tadi malam mimpi, padahal enggak kali ya, mimpi gitu. Dia berharap saudara-saudara suaminya bisa menangkap apa dia maunya. Saudara-saudara, maka hari itu dia mengerjakan pekerjaannya dengan gembira. Sampai kemudian dia melihatin jam, kalau udah sore dia lihat jam. Saudara-saudara, jam 4 belum pulang. Biasanya jam 4 udah sampai di rumah. Kenapa ya? Oh, mungkin lagi beli kado itu mungkin ya, beli kalung. Jam 5 belum pulang. Oh, enggak apa-apa, lagi milih tuh ya yang bagus kalungnya gitu. Sampai jam 6 akhirnya muncul juga saudara-saudara. Wah, disambut istrinya dengan tertawa lebar. Papa udah pulang. Gimana, Pak? Benar juga saudara-saudara, kemudian suaminya membuka tas. Istrinya pun berdebar-debar, ini kalung kayak apa dia? Kalung kayak rantai kapal kali ya. Saudara-saudara, kemudian dengan berdebar-debar, si istri mau menyambut, apa itu yang dibawa? Ternyata yang dikeluarkan adalah tafsir mimpi. Kan emang dibilang nanti kalau Papa pulang tahu deh apa arti mimpinya. Ya lewat tafsir mimpi. Wah, kalau istri punya suami kayak begitu, kelewatan ya Bu ya. Kebangetan pisan kayak begitu. Bu ya tahu dong kalau ulang tahun ya ada yang sesuatu gitu ya. Ini mah dibawain buku tafsir mimpi. Ini sesuatu cerita doang gitu. Saya percaya di sini nggak ada yang begitu. Masa si bapak beliin ibu buku tafsir mimpi. Ini cerita tapi mau mengatakan kalau kita mau menolong, kalau kita punya rencana memberikan pertolongan, membantu kah, ikut peduli apakah, janganlah dipikir lewat pikiran sendiri supaya kalau udah memberi lalu saya puas. Jangan merasa kita tahulah kebutuhan dia apa. Sebaiknya saudara-saudara tanyakan dulu sebetulnya kebutuhannya itu apa. Jangan seperti di Panti Werda yang satu bawa super mie, Indomie dan segala macam makmi. Yang lain juga dari GKI mana bawa makmi gitu ya, sampai penuh sama makmi gitu super mie. Ada yang bawa balsem. Banyak, emang mau dimakan apa tuh balsem? Oh ya, dilihatlah apa sih kebutuhan selanjutnya. Seperti kita pun sekarang mau melakukan aksi sosial, pikirkanlah baik-baik.
Ya, dan jangan itu sekedar kegiatan musiman, mumpung lagi Natal gitu ya. Lalu kalau udah lewat Natal kita nakal. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, jangan hanya karena saya ingin tampil, jangan karena saya merasa ingin berharga, berjasa, tapi bagaimana sesungguhnya pertolongan itu memang menjadi berkat. Itu semua perlu dipersiapkan, perlu dipikirkan. Bukan apa mau-maunya kita. Saudara-saudara, dan kemudian kita boleh melihat bahwa di dalam kehidupan Maria ada kerendahan hati sebagai hamba. Yang sebetulnya dia adalah orang yang berjuang tanpa nama. Dia, saudara-saudara, bukan mencari nama. Bukan nyapu nyamuk. Tapi saudara-saudara, dia mengutamakan kepentingan Allah. Disinilah saudara-saudara dia mengutamakan apa yang sesungguhnya boleh menjadi berkat buat orang lain. Bukan kepentingan diri. Saudara-saudara, maka ketika Elizabeth dan Maria ngobrol bersama. Bapak pernah dengar ya kalau dua ibu-ibu ngobrol, Pak, kira-kira isinya apa, Pak? Bapak-bapak, misalnya kalau ada dua ibu-ibu ngobrol, yang diomongin apa sih? Cabai udah naik, ya. Apalagi sayur ini naik, si itu udah naik gajinya, si itu udah ganti mobilnya, si itu udah ganti udah ganti segala macam. Saudara-saudara, itu yang kadang-kadang kita lihat. Orang kalau udah ngobrol seringkali bersaing, Leo. Orang kalau udah ngobrol bersaing. Kayaknya wah lebih hebat satu dari yang lain. Wah, seringkali orang kalau udah ngobrol nggak sadar menyombongkan diri. Maaf. Itu kerjaan ibu-ibu biasanya. Yang nggak semua lah gitu ya. Nanti saya pulang dimarahin sama ibu-ibu. Saudara-saudara, satu ketika ada dua orang ibu ngobrol membicarakan soal anjing. Yang satu merasa anjingnya hebat. Dia mengatakan pada temannya, tahu nggak, anjing saya tuh hebat loh. Dia pinter banget. Tiap pagi dia sudah nunggu di depan pintu, menunggu tukang koran. Begitu tukang koran itu datang, koran itu diambil oleh si Blacky itu, lalu dibawanya kepada saya. Hebat kan anjing saya? Ibu yang satu nggak mau kalah. Itu mah saya tahu. Kok tahu? Tahu dari mana? Anjing saya cerita sama saya. Seringkali ngobrol seringkali saudara-saudara terbawa oleh persaingan. Tetapi kita melihat di dalam obrolan Maria dan Elizabeth, di situ saudara-saudara ada saling menghargai. Orang kalau ngobrol, orang kalau berkomunikasi saling menghargai, nggak ada yang namanya ribut. Mau suami istri kek, mau pendeta sama penatua kek, mau sama siapa kek, mau sama kakek-kakek kek. Ketika kita saling menghargai, nggak ada keributan, nggak ada ketersinggungan, nggak ada persaingan. Saudara, karena itulah ketika kita benar-benar merasakan segala berkat Allah, bagaimana saudara-saudara kita pun menghadirkan cinta kasih Allah. Dan jangan hanya khusus cuma di bulan Desember saudara-saudara, tapi bagaimana melalui tangan-tangan kita, seperti hati Maria yang rendah, seperti hati Maria yang penuh dengan kemurahan, bagaimana kita pun bisa hadir menolong dan membantu orang lain itu secara nyata. Saudara-saudara, karena itulah ketika kita menyambut Natal, merayakan Natal, kita boleh meneladani Maria, saudara-saudara, dan berikanlah diri kita seutuhnya untuk dipakai Allah menjadi berkat. Amin.